Shalom adik-adik. Bersyukur hari ini kita bisa hadir bersama, berkumpul bersama untuk beribadah dan menyembah Tuhan kita. Adik-adik, mari sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita puji Tuhan kita bersama tundukkan kepala, kita siapkan hati. Mari kita berdoa, Lause akan pimpin. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini Kau telah sertai kami boleh bangun pagi, kami boleh ketemu dengan mama, papa, kami boleh menyembah Engkau, berkumpul bersama hari ini. Sertai ya Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biarlah nama-Mu yang dimuliakan selalu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan itu terus ada dalam hidup kita, dalam hidup Lause, dalam hidup adik-adik semua. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kasih Tuhan tidak pernah berhenti, selalu ada dalam hidup kita. Mari kita puji akan kebaikan Tuhan itu. Kita pujikan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik ingat selalu ya, Tuhan mengasihi kita, sungguh amat dalam kasih-Nya buat kita. Adik-adik sebentar kita mau juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan berbicara dengan kasih-Nya kepada Lause, kepada adik-adik juga. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama. Kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, nolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo semuanya, bersyukur saat ini kita boleh sama-sama berkumpul. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah dan kami boleh memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yang tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mungkin kalian sudah mulai bosan di rumah. Ini ibadah online mulai menjemukan gitu kan, mulai bosan. Kita nggak tahu sampai berapa lama ini bakal seperti ini. Teman-teman, tapi kita mau belajar percaya kepada Allah. Allah yang baik, Allah yang bisa kita percayai. Nah, ngomong tentang percaya, kita setiap hari itu selalu percaya dengan sesuatu. Contohnya, kita percaya kepada orang yang membuat kursi, bahwa ketika kita duduk, ya kita nggak akan jatuh karena kursi itu tidak kuat menahan badan kita. Atau ketika kita pesan makanan di luar, kita pesan makanan secara online, kita percaya bahwa orang yang memasak itu memasak dengan baik, dengan aman, sehingga kita tetap sehat ketika kita makan. Atau ketika kita belajar dengan guru kita percaya bahwa apa yang kita pelajari itu benar. Kita dapat pengajaran dari guru itu, dan kita
percaya bahwa guru itu tidak menyesatkan kita. Atau juga ketika kita pergi, kita naik pesawat atau kita naik kereta, kita percaya bahwa yang mengemudikan, yang mengendarai baik pesawat itu atau mungkin kereta atau kendaraan yang lain itu bisa membawa kita dengan selamat. Tapi teman-teman, banyak kali kita percaya itu kita nggak tahu siapa yang kita percaya. Kita nggak kenal siapa itu yang masak, kita nggak kenal siapa itu yang kursi, mungkin kita juga nggak kenal siapa yang mengendarai. Nah, hari ini semua aja kita sama-sama belajar dari satu tokoh di Alkitab yang percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia, sehingga ia berani mempercayakan hidupnya. Dia berani menghadapi kesulitan yang ada. Nah, di Alkitab itu banyak tokoh yang seperti ini ya. Tapi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Daud. Nah, ceritanya adalah orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Orang Filistin punya satu pahlawan yang namanya Goliat. Kita semua sama-sama tahu Goliat itu berbadan besar, dia bersenjatakan lengkap, tingginya 3 meter, bahkan dia dilatih untuk berperang. Goliat maju dan dia menantang orang Israel untuk berhadapan 1 lawan 1. Orang Israel jadi ketakutan, tapi bukan orang Israel yang tentara-tentara saja, tapi bahkan Raja Saul itu pun ketakutan. Raja Saul adalah orang yang paling tinggi di Israel dan dia juga paling kuat, tapi dia ketakutan. Kemudian muncul Daud. Daud harus mengantar makanan kepada kakaknya. Kakaknya tentara Israel itu ketakutan, tapi Daud itu berani. Dan keberaniannya akhirnya Daud dipanggil oleh Saul, diberikan senjata yang lengkap untuk menghadapi Goliat, tapi akhirnya Daud menolak karena dia tidak bisa menggunakan perlengkapan itu. Singkat cerita, akhirnya Daud pun maju, dia hanya mempersiapkan ketapel dan batu. Dia memilih batu-batu yang baik, kemudian dia datang dengan nama Tuhan. Dia datang menghadapi Goliat, dan dia percaya Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Goliat pun maju, dan Daud melemparkan dengan ketapelnya batu dan mengenai dahi Goliat. Goliat pun mati. Tentara Israel pun akhirnya kita tahu sama-sama bahwa berhasil mengalahkan tentara-tentara Filistin. Teman-teman, Daud itu percaya kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya sendiri. Dia berani menghadapi Goliat bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena ia percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Dia juga percaya bahwa Tuhan yang sudah melepaskan dia dari singa-singa ketika dia mengembalakan domba-domba, itu juga yang akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Teman-teman, Daud bukan hanya percaya, tapi dia juga bersandar kepada Allah. Dia bersandar dengan dia mempersiapkan batu dan ketapel itu yang mungkin menurut secara manusia bagaimana itu bisa mengalahkan Goliat. Tapi dia mempersiapkan itu dan dia berani menghadapi Goliat. Dia yakin bahwa Tuhan Allah akan memimpin, menyertai dia mengalahkan Goliat. Mengapa? Karena ia percaya
kepada Allah yang setia dan telah menggenapi janjinya. Teman-teman, lebih daripada Daud hari itu, kita mengenal Allah. Kita percaya kepada Allah yang sudah menggenapi janjinya. Permasalahan kita yang terbesar, yaitu dosa, itu sudah diselesaikan. Dia menggenapi apa yang ia percayakan untuk menyelesaikan permasalahan dosa itu. Sehingga kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Dia. Teman-teman, kalau kita tadi di awal ketika kita mungkin naik pesawat, kita nggak kenal kan siapa yang jadi pilotnya. Tapi kita aman, kita merasa aman, dan kita percaya kalau pilot itu bisa bawa kita sampai ke tujuan kita. Nah, saya mau ajak, kalau kita bisa percaya kepada pilot yang kita nggak kenal, kita mau lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang sudah menggenapi janjinya, yaitu Ia menyelesaikan permasalahan dosa itu. Dan kita percaya dan kita mau bersandar kepada Allah yang sudah menggenapi janjinya ini, sehingga kita berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Jadi hari ini kita belajar sama-sama, kita mau belajar percaya dan bersandar kepada Allah yang memang sudah menyatakan dan menggenapi janji yang Ia telah janjikan, dan kita mau berani menghadapi kesulitan yang ada. Itu firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita, boleh berani menghadapi kesulitan yang kita hadapi saat ini, dan kita percaya dan bersandar kepada Allah. Nah, sebelum kita menutup, kita mau sama-sama menghafalkan satu firman Tuhan, yaitu dari Amsal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat 5 adalah: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kiranya ayat ini boleh menguatkan setiap kita untuk kita boleh percaya dan bersandar kepada Allah. Yesus memberkati. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kami untuk kami boleh percaya dan bersandar pada Engkau, Allah yang sudah menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami dengan berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya buat kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Adik-adik, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, juga dapat scan QRIS berikut ini. Ibadah kita telah selesai hari ini adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi jam 8 pagi di channel YouTube GKA Gloria Pacar. Lalu percaya kalian semua hari ini terberkati dengan ibadah.
Jangan lupa maka dari itu untuk share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, juga yang belum pernah mengikuti ibadah bersama-sama dengan kalian, supaya mereka juga dapat mengikuti ibadah ini dan mendapatkan berkat seperti yang kalian dan Lao Tzu juga rasakan hari ini. Sekian ibadah kita hari ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye!